Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu, berani itu nomor satu, berani dan punya nyali, dan saya lihat Pak Ganjar punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Kontestasi pemilihan umum memang kian memanas. Salah satunya koalisi tim pemenangan calon presiden yang dideklarasikan mulai saling sindir dan saling menyerang pihak lawan. Kubu Prabowo Subianto misalnya melalui adik kesayangannya Hasim Joyo Hadikusumo mulai menyerang kubu dari Ganjar Pranowo dengan melontarkan kata-kata bahwa capresnya bukan capres yang anti bola dan juga bukan capres yang suka nonton film biru. Padahal kita tahu keponakan Prabowo Subianto sendiri yang seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat pernah memerankan adegan tak senonoh dan kemudian viral di sosial media. Sementara koalisi Anies Rashid Baswedan dari awal deklarasi sudah mulai ngegas menyerang kubu Ganjar Pranowo dan partainya. Walaupun narasi yang dipakai untuk menyerang banyak salahnya. Contoh saja Anies Baswedan yang menyerang Ganjar Pranowo soal lari paginya. Dia mengatakan dirinya akan kalah jika adu lari dengan Ganjar Pranowo. Tetapi kalau adu gagasan, dirinya pasti akan menang. Bahkan Anies pernah menyindir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan atau yang merupakan mentor Ganjar Pranowo dengan mengatakan jalan yang dibangun pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih panjang dibandingkan jalan yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan berdasarkan data saja Jokowi membangun lebih banyak jalan dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono. Dari situ, hal-hal seperti inilah yang membuat politik di Indonesia menjadi semakin panas. Padahal di satu sisi, dua calon presiden yang menjadi lawan Ganjar Pranowo belum memiliki kekuatan yang tetap. Contoh saja, Prabowo Subianto. Di awal-awal kemarin, Prabowo Subianto mempunyai klaim bahwa dirinya lah yang diutus Presiden Joko Widodo sebagai penerusnya. Apalagi kubu Prabowo selalu menghembuskan isu tentang keretakan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Alhasil, kubu Prabowo Subianto bisa meraup elektabilitas yang sangat signifikan sehingga kubu Prabowo semakin jumawa dan yakin akan bisa memenangkan pemilihan presiden mendatang. Tetapi harapan ini hancur seketika setelah Rakernas PDI Perjuangan lalu. Jokowi secara gamblang menegaskan bahwa Ganjar Pranowo lah yang menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Demikian dengan isu keretakan antara Megawati Soekarno Putri dan 2024, 2029, 2034 itu menjadi sebuah batu loncatan untuk kita menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin
bahwa Pak Ganjar Pranowo nanti itu bisa dilakukan. Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Komunikasi dengan rakyat, saya melihat, saya bolak-balik nggak tahu ribuan kali saya dengan beliau. Dan rakyat juga enak, renyah, nggak kayak saya ini bertak-bertuk pada Presiden Joko Widodo tidak tampak di situ. Malahan mereka sangat mesra. Bahkan ada momen Ibu Megawati digandeng oleh Presiden Joko Widodo saat menuruni podium. Hal ini membuat Prabowo Subianto yang semula berkamuflase menjadi lebih Jokowi dari Jokowi mengeluarkan sifat aslinya. Prabowo Subianto mendahului Presiden Indonesia dengan mengajukan proposal perdamaian atas perang Ukraina versus Rusia. Prabowo yang diundang hanya sebagai Menteri Pertahanan, pembantu Presiden Joko Widodo, mengeluarkan statement atau proposal yang langsung ditolak oleh pihak Ukraina karena menganggap proposal itu adalah hal yang mustahil. Saat dikonfirmasi terpisah, Presiden Joko Widodo mengaku belum mengetahui masalah proposal yang diajukan oleh Prabowo Subianto. Ini menjadikan Prabowo Subianto yang semula lebih Jokowi dari Jokowi menjadi lebih presiden dari presiden. Begitupun kubu Anies Rashid Baswedan yang didukung oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera belum kokoh betul karena masih tarik-menarik masalah calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Nasdem sebagai motor koalisi sibuk dengan masalah intern setelah kadernya Johnny G. Plate menjadi tersangka tower BTS di Kominfo. Sementara Demokrat masih sibuk menyodorkan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dan yang mungkin banyak ditentang oleh partai koalisinya. PKS pun demikian, sibuk coba menyodorkan Ahmad Heriawan, kader Partai Keadilan Sejahtera sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. Walau banyak membantah soal keretakan partai-partai koalisi ini, tapi publik sudah tahu di mana partai-partai koalisi perubahan saling sikut, saling perbesar pengaruh, dan sangat rapuh di dalamnya. Terbukti AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersedia bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Pertemuan ini menjadi isu yang sangat hangat, apalagi Partai Demokrat melalui sesepuhnya, pendirinya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, jika sesuatu hal yang baik akan berakhir baik pula. Artinya SBY menyambut baik pertemuan ini, dan mungkin saja beliau berpikir lebih baik ikut PDI Perjuangan yang jelas mengusung Ganjar Pranowo dan mempunyai kans yang sangat besar untuk menang dibanding ikut kubu Anies Rashid Baswedan yang sampai saat ini elektabilitasnya terus merosot dan menukik. AHY pun mungkin lebih baik menjadi Menteri Ganjar Pranowo sambil menambah pengalaman berpolitiknya dibanding dengan koalisi perubahan yang belum
belum sama sekali jelas akan memberikan kedudukan apa untuk AHY. Inilah politik. Semula mencaci maki, tetapi begitu ada kesempatan mulai memuji-muji agar dapat bisa bersanding di kubu pemenang. Jika ini terjadi, tersisa hanya PKS dan Nasdem yang akan batal mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden mendatang. Anies Baswedan yang diusung sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo kemungkinan akan batal. Dan kemungkinan terburuk, Nasdem dan PKS akan tidak dapat lolos menjadi partai yang bertengger di Senayan. Sekian episode Tampol kali ini. Kita akan bertemu di episode Tampol mendatang. Salam Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.